Shalom adik-adik. Ketemu lagi di ibadah online kita minggu ini. Ya. Semuanya meskipun kita berada di rumah masing-masing, tapi kita percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Amin. Oke. Nah, sebelum kita mulai ibadah kita mau bersatu dalam doa dulu. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Amin. Untuk minggu ini kami boleh kembali beribadah. Biarlah Tuhan, kiranya Engkau yang hadir di tengah-tengah kami, Amin. melawat kami, mengajari kami, sehingga kami terus bertumbuh dan berbuah di dalam Tuhan. Amin. Berkati kami Tuhan dimanapun keberadaan kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Nah Kak, kita mau nyanyi lagu ini Kak. Lagu Betul. tentang berbuah. Wih, berarti sebelum berbuah apa tuh? Harus ditanam dulu Kak. Ya. Nah, mungkin adik-adik pasti masih ingat ya lagu ini, lagu tentang Pure. pure. Oke, semuanya bangkit berdiri. Kita semangat nyanyi lagu ini. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yo semua, kita sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Kita ulang dari awal. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yo semua, kita sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak turi, semua habis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. lebih semangat dari awal. Pure, benih ditabur. Pure, ditabur lagi. Yo semua, kita sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak turi, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Sekali lagi yang pinggir jalan. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua hilang dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di semak turi, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bertumbuh dan juga harus berbuah. Oke? Amin. Oke. Kita mau nyanyi satu lagi lagu, Dengar Dia Panggil Nama Saya. Oke. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Lagi. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Bilang apa? Jawab ya,
mau mendengarkan firman Tuhan, semuanya kita bersikap untuk menyembah Tuhan. Kita mau menyanyikan lagu ini bersama-sama.
Tuhan atas kebaikan, kemurahan yang Kau berikan kepada kami. Ya. Ajar kami Tuhan menjadi anak-anak yang terus bersekutu, terus menjadi anak-anak yang mau mendengar setiap ajaran-ajaran Tuhan. Kami bukan hanya rutin belajar di sekolah minggu, tetapi kami mau belajar untuk menjadi bertumbuh dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan Yesus. Sebentar Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, berkati kami semua dimanapun kami berada, sehingga apa yang kami pelajari, apa yang kami dengar, itu boleh kami praktekkan dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sambut firman-Mu dengan sukacita, haleluya, amin. Shalom adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang Samuel. Ayo, di sini siapa yang udah pernah dengar cerita tentang Samuel? Nah, kalau belum, hari ini kakak akan menceritakan tentang bagaimana Samuel kecil yang dipanggil Tuhan. Sudah siap mendengarkan? Siap? Oke, kalau begitu kita tonton video ini dulu ya. Suara di tengah malam. Hana sedih karena mandul, tak punya anak. Ia berdoa dan Tuhan memberinya anak laki-laki. Namanya Samuel. Hana amat bersyukur. Jadi ia menyerahkan Samuel kepada Tuhan untuk melayaninya. Hana meninggalkan anaknya yang masih kecil itu di kemah pertemuan bersama Imam Eli. Samuel melayani Imam Eli yang sudah tua dan buta. Samuel bahkan tidur di kemah pertemuan, sedangkan Imam Eli tidur di kamar di dekat situ. Suatu malam, Samuel mendengar seseorang memanggil namanya. Ia bangun dan berlari ke kamar Imam Eli. "Ini aku," katanya. "Aku tidak memanggilmu," kata Eli sambil mengantuk. "Kembalilah tidur." Samuel kembali ke tempat tidurnya. Ia mendengar namanya dipanggil lagi. Samuel berlari lagi kepada Eli. "Ini aku," katanya. Sambil mengantuk, Eli mengeluh. "Aku tidak memanggilmu. Kembalilah tidur." Setelah ini terjadi 3 kali, Eli berkata, "Tuhanlah yang memanggil Samuel." "Kalau ia memanggil lagi," kata Eli, "jawablah begini, 'Berbicaralah Tuhan, hamba-Mu ini mendengarkan.'" Dan Samuel melakukannya. "Samuel," kata Tuhan, "maukah kau menjadi nabiku dan menyampaikan setiap perkataanku kepada umatku?" "Mau Tuhan," jawab Samuel. Dan itulah yang dikerjakan Samuel sampai lanjut usianya.
Ya, adik-adik, tadi kita sudah menyaksikan video yang dibawakan oleh Kak Pinky. Nah, sekarang kita mau buka ayat Alkitab. Buka ayat Alkitabnya ya adik-adik. Yuk sama-sama di 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. 1 Samuel 3 ayat yang ke-9. Oke, Kak Jackdi akan bacakan buat kita semua yang ada di rumah. 1, 2, 3. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Ya, adik-adik pasti sudah pernah dengar ya tentang Samuel. Samuel itu seperti yang video tadi. Jadi ada seorang wanita yang bernama Hana. Dia sangat merindukan seorang anak kecil karena dia sudah lama menanti-nantikan, dia sudah lama berdoa untuk mendapatkan bayi kecil. Tapi Tuhan belum kasih. Nah, tahun ini Tuhan kasih buat seorang wanita yang bernama Hana tadi. Lalu saking dia bersukacitanya, saking dia senangnya bahwa Tuhan sudah menjawab doanya, akhirnya dia bilang ke Tuhan, Tuhan, anak ini akan aku persembahkan, aku akan berikan untuk menjadi seorang hambamu, dan nanti dia akan bekerja di baitmu atau di rumahmu. Dan benar, tahun depannya Ibu Hana dapat bayi kecil dan diberi nama Samuel. Dan benar, Ibu Hana menepati janjinya. Nah, adik-adik, kita ini punya panggilan khusus, sama seperti Tuhan memanggil Samuel waktu di rumah Tuhan. Dia mendengar. Tadinya dia pikir yang manggil dia itu seorang imam atau seorang pendeta yang ada di gereja tersebut atau di bait Allah tersebut. Tapi ternyata bukan seorang imam, bukan seorang pendeta, tetapi Tuhan sendiri yang memanggil. Pas lagi Samuel lagi tidur, dipanggil terus, dipanggil terus, dipanggil terus, dipanggil terus. Tapi Samuel tadinya nggak tahu kalau itu adalah Tuhan. Nah, adik-adik, kita itu, adik-adik di rumah sama dengan Kak Jackdi juga sudah dipanggil oleh Tuhan. Dan panggilan kita itu khusus. Misalnya kita tuh dipanggil, hai Jackdi, kamu akan aku panggil untuk menjadi dokter. Nah, contohnya seperti itu. Misalnya siapa lagi? Hai Kevin, aku memanggil kamu spesifik atau khusus untuk menjadi seorang olahragawan. Nah, contohnya gitu. Nah, adik-adik, panggilan adik-adik tidak jauh-jauh dari minat adik-adik atau kesukaan adik-adik. Misalnya adik-adik suka misalnya nonton film misalnya. Nah, adik-adik berarti dipanggil menjadi apa? Menjadi seorang movie maker atau pembuat film atau seorang pembuat video. Contohnya kayak gitu adik-adik. Nah, Tuhan punya panggilan khusus buat kita. Tetapi yang terpenting dari semua panggilan, baik itu panggilan menjadi dokter, panggilan menjadi polisi, panggilan menjadi seorang gubernur, seorang pemerintah, menjadi guru, semua panggilan-panggilan itu cuma satu yang paling penting, yaitu apakah kita menjawab dan juga mendengarkan panggilan itu. Coba nih misalnya, Kak Jackdi dipanggil, hai Jackdi,
jalan aja. Hai Zikti, jalan aja. Nggak dengar-dengaran. Nah itu namanya budak atau tuli, nggak mendengarkan suara Tuhan. Jadi yang paling penting adalah kita mendengarkan lalu menjawab apa? Menjawab iya, menjawab panggilan Tuhan. Misalnya, hai Zikti, aku memanggil kamu menjadi seorang tentara. Nggak salah, jangan jadi tentara Tuhan. Nanti tentara itu susah latihannya gitu. Tapi kalau Tuhan sudah panggil kita menjadi tentara, ya udah deh, kita bilang iya Tuhan, aku mau jadi tentara. Sama seperti Samuel kecil, dia menjawab, ya Tuhan, hambamu ini mendengarkan, berbicaralah. Nah adik-adik, itulah yang menjadi renungan atau tema kita hari ini. Pergi dan menghasilkan buah. Waktu Tuhan kita suruh pergi, kita pergi. Waktu Tuhan suruh kita berbuah, ya kita harus berbuah. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan hari ini. Nah adik-adik, tadi kita udah menonton video dan udah mendengarkan cerita dari Kak Zikti. Udah mudeng belum semuanya? Udah mudeng ya? Nah hari ini kita ada ayat hafalan untuk minggu ini. Ada di 1 Samuel 3 ayat 9 yang bunyinya, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Sekali lagi ya, 1 Samuel 3 ayat 9, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Oke? Nah jangan lupa diapain ya adik-adik untuk ayat hafalan minggu ini. Sampai jumpa di ibadah online minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik Joy Kids, semua kakak pembina Joy Kids mengucapkan selamat ulang tahun bagi adik-adik Joy Kids yang berulang tahun di